Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nasallallahu as-salamata minha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, insyaallah taala kembali kita mengucapkan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita peluang untuk senantiasa bisa menambah amal soleh kita. Di antaranya adalah mempelajari ilmu agama, yang mana kita pada hari ini masih diberikan ujian berupa musibah pandemi COVID-19 ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekokohan dan keistiqomahan dalam hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini kepada kita kaum muslimin secara khusus dan kepada umat manusia secara umum. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam marilah senantiasa kita bersalawat kepada nabi kita, nabi yang mulia, khatimul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan kepada kita dua peninggalan, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, taraktu fikum amrain, aku telah tinggalkan bagi kalian dua hal, in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullahi wa sunnati, Al-Quran, kitab Allah, dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita pelajari pada malam hari ini. Kita mengupas ringkasan tafsir para ulama, tafsir Imam Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang tafsir Al-Quran. Karena para ulama salaf terdahulu, di antaranya Ibnu Abbas, pernah mengatakan dalam riwayat yang sahih, kata beliau, kunna la natajawazu asyrata ayatin illa na'lama ma'naha wa natadabbara biha wa na'mala biha. Kami tidaklah membaca Al-Quran lewat 10 ayat kecuali kami telah memahami maknanya dan kami telah mentadaburi kandungannya serta mengamalkan isinya. Jadi para sahabat itu tidak hanya mengejar hafalan, ya kan? Hafalan tidak mengapa, bagus Pak. Namun tidak hanya hafal gitu. Namun kita juga harus, ya kan, memahami makna yang bacaan yang kita hafal serta mengetahui kandungannya hingga kita bisa mentadaburinya, merenunginya, serta yang paling utama adalah mengamalkan isinya. Maka salah satu tujuan daripada ilmu tafsir adalah untuk supaya seseorang yang membaca Al-Quran mengetahui makna ayat yang dia baca.
Toib Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana instruksi dari pengurus tadi bahwasanya ya kan akan ada seperti pemantauan dari pihak pemerintah, maka kami menghimbau dan mengharapkan kepada peserta ikhwan dan akhwat sekalian untuk senantiasa menjaga prokes, protokol kesehatan gitu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Minimal memakai masker, kemudian menjaga jarak, jangan terlalu rapat gitu. Toib Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan tafsir dari masih ya surah Al-Fatihah, masih pada pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada pembahasan yang lalu kita telah bahas ya, iyyaka ini tidak boleh dibaca dengan tidak bertasydid atau baca iyyaka ya. Meskipun ada sebagian daripada ahlul qiraat ya kan yang membacanya dengan tidak bertasydid. Siapa dia kemarin? Siapa di antara para ikhwah yang masih ingat? Siapa di antara ahli qiraat yang membacanya tidak bertasydid? Ya, Amr bin Fayyid. Nah, Imam Amr bin Fayyid membacanya tanpa bertasydid. Namun ini kata beliau adalah qiraatun syadzatun mardudatun, bacaan yang asing, aneh dan tertolak, salah. Alasan beliau, kenapa Pak? Kalau kita baca salah, kalau kita baca tanpa tasydid iya-nya, maka berubah maknanya menjadi dhau'us syams. Artinya iya karena artinya kepada cahaya matahari kami beribadah, berarti menyembah kepada selain auzubillah min dzalik. Maka membacanya yang benar adalah iyyaka gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami beribadah, menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Di sini ada predikat ya, subjek dengan predikat ya, ada objek ya, subjek predikat objek ya. Kalau dalam istilah Arabnya di sini ada, kalau bahasa Indonesianya ada kata kerja, ada objek. Iyyaka na'budu. Di mana di sini Pak? Setelah kita bahas kemarin, mana objeknya di sini? Iyyaka na'budu. Mana objeknya Pak? Iyyaka. Kenapa didahulukan objeknya? Seharusnya kan na'budu iyyaka gitu kan. Namun di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan objeknya? Kepadamulah kami menyembah. Kenapa kok enggak Allah mengatakan kami menyembah kepadamu? Apa tujuannya? Maka tujuannya yang disebutkan oleh beliau kemarin adalah memberikan makna hasr atau makna pembatasan Pak. Kalau kita katakan iyyaka na'budu, artinya kita menyembah, kita batasi hanya kepada Allah. Jadi kita menyembah hanya kepada Allah, gitu artinya. Tapi kalau na'budu iyyaka, kami menyembah Allah, boleh jadi menyembah selain Allah juga gitu. Maka supaya maknanya itu betul-betul mentauhidkan Allah, mengkhususkan Allah di dalam penyembahan dan peribadahan, maka objek dikedepankan. Dan ini adalah kaidah daripada ulama sastra Arab, ulama bahasa Arab ya. Sesuatu yang seharusnya diakhirkan namun dia didahulukan, atau sesuatu yang seharusnya didahulukan dan diakhirkan, ini memberikan makna pembatasan, yufidul hasr ya. Ini Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa menggunakan ya kata ganti engkau, iyyaka? Kenapa kok enggak iyyahu? Ini juga dibahas baik pada pertemuan kita yang lalu. Ya, apa faedahnya? Faedahnya apa? Faedahnya adalah menunjukkan seolah-olah orang yang mengucapkan iyyaka na'budu ini dia hadir dan dekat bersama dengan Allah. Makanya bukan dikatakan ya kan kepadanya lah, bukan katanya, tapi engkau, kepada engkaulah. Ya, iyyaka bukan iyyahu gitu kan. Apa faedahnya? Ya seolah-olah kita yang mengucapkannya kita betul-betul dekat dengan Allah ya. Disebutkan di sini faka'annahu iqtaraba wa hadara baina yadayillah, seolah-olah dia dekat dan hadir di hadapan
Allah. Makanya gunakan engkau gitu, kepada engkau lah, bukan kepada dialah. Karena engkau itu adalah lawan bicara. Ya, kalau dia itu yang dibicarakan, kata ganti orang ketiga, ini kata ganti orang kedua. Nah, ini tujuannya kata beliau Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ya menjelaskan tentang tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang ulama yang sangat terkenal, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, menulis sebuah buku, ya, satu jilid buku besar yang merupakan tafsir dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ulama Al-Imam Ibnu Qayyim, murid dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, punya buku Pak, lengkap, ya, Madarijus Salikin, ya kan, fi tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, kitab Madarikus Salikin gitu ya. Nah, tentang tafsir daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena terkandung makna yang sangat luar biasa di dalamnya. Jadi Al-Quran itu sebagaimana yang dijelaskan kemarin, Al-Quran, surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Sedangkan inti dari Al-Fatihah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepada engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Minimal ya Bapak ya, kalau misalkan pusing dengan pembahasan yang syarat dengan istilah-istilah di dalam ilmu bahasa Arab, ya minimal ya setidaknya ya kan kita tahu terjemahannya Pak. Jadi kalau Bapak sholat itu minimal sekali Pak, Bapak tahu ketika Bapak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, minimal Bapak tahu artinya. Alhamdu apa artinya? Lillahi apa artinya? Rabb al-alamin, gitu kan? Nah, Bapak paham arti perkataannya, kemudian memahami arti dalam satu kalimatnya gitu. Itu minimal Pak ya. Meskipun Bapak nggak tahu mana itu fiilnya, maf'ulnya mana, ya kan? Nah, mana sebagai dhamir. Kalau Bapak tidak paham istilah-istilah yang seperti itu, minimal Bapak paham makna terjemahannya lah Pak gitu. Memang Imam Ibnu Katsir ini memang metode penafsirannya adalah Al-Quran dengan Al-Quran, dia bil matur ya, Al-Quran dengan hadis ya, kemudian Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab ya, dengan pendekatan ilmu nahwu dan sharaf gitu Pak. Nah, kalau Bapak mungkin belum pernah belajar nahwu dan sharaf, mungkin agak terasa asing, aneh ya istilah-istilah yang beliau kemukakan. Ya, wallahu taala alam bisawab. Thayyib, kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza dalilun alla ala anna awwala surati khabarun min Allah ta'ala bithana'i ala nafsihil karimati bijamili sifatihil husna. Dan di dalam ini, yakni dalam surah Al-Fatihah ini maksudnya ya, terdapat dalil bahwasanya ayat yang pertama adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala, khabarun, informasi minallahi dari Allah Ta'ala, bisana'i ala nafsihil karimati, dengan memuji terhadap dirinya yang mulia. Makanya di awal surah Al-Fatihah kita dahului dengan as-sana. Sana itu arti Pak pujian. Alhamdu ini sana, sanaun Allah, ya kan, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, biwasfil kamal ma'at ta'abbudi wa ta'zim, ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sempurna, ya, pujian yang sempurna, ya kan, yang mengandung ketundukan dan mengandung peribadahan kepada Allah. Makanya kata beliau, awal dari surah Al-Fatihah, ayat yang pertama maksudnya dari surah Al-Fatihah itu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam mensucikan atau dalam memuji dirinya yang mulia. Bijamili sifatihil husna, bijamili sifatil husna, dengan sifat-sifatnya yang indah, yang sempurna. Ini ya, ini dari awal
surah Al-Fatihah itu Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bagaimana seorang hamba itu harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini adalah khabar, informasi dari Allah. Bagaimana seorang hamba itu harus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuka dengan alhamdu, ya kan? Pujian, segala puji lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah, Rabb, pencipta pengatur alam semesta. Wa irsyadin li'ibadihi bi ayyusnu alaihi bidzalik, dan Allah juga mengarahkan hambanya, tidak hanya berbentuk khabar, informasi, ya, bahwasanya Allah itu dipuji gitu, bahwasanya Allah itu harus dipuji dirinya, namun ini juga ada irsyad, arahan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk memujinya dengan hal itu gitu. Ya, artinya dengan ucapan alhamdulillah. Ya. Makanya di antara orang-orang nanti di hari kiamat, ya, yang akan memperoleh kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-hammadun. Al-hammadun adalah orang-orang yang banyak, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis yang sahih, ya kan, bahwasanya orang-orang yang banyak memuji Allah ketika di dunia ini, ya, kelak akan Allah tempatkan di kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada bab, ya, di dalam pembahasan kitab-kitab hadis, ya, ganjaran bagi orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang Allah cintai, dan ini bagian daripada ibadah. Bahkan kalimat pujian ini adalah kalimat yang Allah cintai. Dalam Sahih Al-Bukhari, ya, dalam Sahih Al-Bukhari Nabi pernah bersabda, ahabbul kalami illallahi arba'un. Perkataan yang sangat Allah cintai itu ada 4. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu. Subhanallah ini tasbih, ya. Kita mensucikan Allah. Allah itu suci dari segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Ya kan? Dari sifat-sifat yang disifatkan oleh orang-orang kufar. Allah itu 3. Allah itu punya anak. Na'udzubillah, kita sucikan Allah. Kemudian sifat-sifat yang disifatkan oleh orang Yahudi, ya, bahwasanya Allah SWT itu tangannya terbelenggu, kikir, gitu kan. Nah, maka kita sucikan Allah dari sifat-sifat, dari nama-nama yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walhamdulillah, inilah tahmid, ya. Inilah ungkapan pujian kepada Allah. Dan segala puji ini kalimat yang Allah cintai, perkataan yang Allah cintai, ya kan, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara adab berdoa, Pak, kalau kita sebelum berdoa maka dianjurkan supaya doa kita itu dijabahi oleh Allah, itu di antara adabnya adalah didahului dengan puji-pujian kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu baru kita meminta. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bisa, baru kita berdoa. Mana puji-pujiannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baru salawat dan salam kepada Nabi. Assalatu wassalamu, salawat dan salam, ya kan, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya seluruhnya. Barulah setelah itu kita berdoa, gitu. Subhanallahi walhamdulillah, kemudian kalimat tahlil, ya, la ilaha illallah wallahu akbar. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memulai surah Al-Fatihah dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga membimbing, mengarahkan hambanya untuk memuji Allah, ya. Karena ketika kita memuji Allah, apakah ini untuk Allah? Tidak, ya kan? Ini bukan untuk Allah. Allah itu tetap maha perkasa, dipuji maupun tidak dipuji. Jadi pujian kita, ibadah yang kita lakukan kepada Allah tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan yang Allah telah miliki. Tidak akan mengangkat
sedikit pun dari tingginya kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dan walaupun manusia seluruhnya kufur, ini tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan, keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa kita memuji? Untuk kita juga, Pak. Ya kan? Kita beribadah untuk kita juga, supaya Allah ridha kepada kita hingga kita mendapatkan kasih sayang, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini, walihada, oleh sebab itu la tasihhu salatu man lam yaqul dzalika wa huwa qadirun alaih. Tidaklah sah salat orang yang tidak mengucapkan Al-Fatihah itu sedangkan dia mampu atasnya, artinya mampu mengucapkannya. Makanya membaca surah Al-Fatihah ini adalah rukun dari rukun-rukun salat. Salah satu rukun. Yang pertama kan takbiratul ihram, kan Allahu akbar. Nah, itu kan takbiratul ihram itu apa artinya? Takbir pembukaan, karena ihram itu artinya pembukaan, Pak ya. Iya. Takbiratul ihram itu adalah takbir pembukaan salat. Ini rukun salat nih, Pak. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Ya kan? Kemudian setelah itu ruku dan membaca zikir ruku. Kemudian i'tidal. Kemudian sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, ya kan? Kemudian apa Pak? Salawat Nabi, ya, kemudian tasyahud akhir, kemudian salam, kemudian tertib gitu. Apakah tasyahud awal itu rukun? Enggak, ya, dia ya wajib aja ya. Ada nanti ya wajibatus shalah ya, ada yang wajib perkara-perkara yang wajib dari salat, ada yang arkanus shalah. Tapi kalau tasyahud awal ya dalam mazhab Hambali ya, dan ini yang dikuatkan oleh para ulama kita ya, bahwasanya tasyahud awal ini bukan rukun salat, namun dia adalah kewajiban dalam salat. Jadi dalam salat, dalam fikih salat itu nanti kan dibahas tentang rukun-rukun salat, kemudian syarat-syarat salat, kemudian kewajiban-kewajiban dalam salat, serta sunnah-sunnah salat dan pembatal-pembatal salat ya. Bagus itu Bapak baca buku yang ringkas tentang ini ya, itu tentang syurutus shalah ya. Syarhu syurutis shalah. Syarah penjelasan tentang syarat-syarat salat yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini sangat rinci ya dan mudah dipahami. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi orang yang mampu, qadir itu mampu ya, sanggup untuk membaca Al-Fatihah, kemudian enggak membaca Al-Fatihah dia, maka sholatnya tidak sah, kecuali orang yang memang enggak hafal Al-Fatihah. Nah, maka ada sebagian kaum muslimin, kenapa Pak enggak sholat, enggak hafal Ustaz? Ya, salah itu. Ya, walaupun enggak hafal wajib juga sholat, Pak. Ya kan? Selama Bapak mukallaf ya, sudah diwajibkan, sudah baligh ya, sudah dikenai kewajiban beban syariat, maka wajib. Dan selama Bapak ingat dan selama Bapak waras, selama Bapak masih muslim, kecuali itu sudah murtad ya. Ya kalau sholat pun enggak diterima oleh Allah kecuali masuk Islam lagi, kan seperti itu. Ya kan? Nah, maka wajib meskipun enggak hafal Al-Fatihah. Jadi apa yang asa baca Ustaz ya? Baca aja yang hafal. Yang hafal apa Pak? Dari zikir itu yang hafal. Allahu Akbar aja boleh. Allahu Akbar saja enggak apa-apa. Ya kan, sembari belajar ya menghafal bacaan-bacaan sholat. Nah, namun yang salahnya nanti itu ada orang ya yang dia pelajaran-pelajaran umum hafal dia Pak ya. Ya. Nama-nama pahlawan ya, mulai dari orde lama sampai orde Pak Jokowi ya hafal semua dia. Ini bacaan sholat nggak hafal lah. Ini kan berdosa itu Pak, haram hukumnya, karena menuntut ilmu yang wajib untuk diamalkan seperti sholat ini wajib Pak. Kalau kita tidak mempelajarinya, kalau kita nggak tahu bacaan sholat itu haram, kita berdosa. Karena Nabi mengatakan talabul ilmi, dalam hadis sahih At-Tirmidzi ya, fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, termasuk muslimah. Ilmu yang apa yang wajib itu Pak? Yang pertama ilmu tentang tauhid, tentang perkara yang kita wajib mengamalkannya. Tauhid itu wajib ya. Maka kalau nggak tahu kita apa itu syirik, nah ini udah parah Pak. Karena saya sudah pengalaman Pak, saya pernah tes anak SMA, ya kan? Saya tes salah satu anak SMA Pak, itu sekitaran tahun
Ya waktu saya kuliah waktu itu ya tahun 2007-an lah gitu. Pernah saya tes anak SMA itu, Dek, ya maaf Dek, sini sebentar ada pertanyaan nih ya. Apa itu syirik, Dek? Syirik itu adalah kalau teman kita kayaknya misalnya teman kita punya tas baru Ustaz ya, maka kita nggak senang, itu kan syirik. Ya Allah ya Rahman. Ya, itu syirik ya. Itu yang syirik. Ya Ustaz, nggak ada yang lain? Nggak, ya Allah. Nggak tahu tentang syirik, Pak. Nanti orang tuanya ditanya itu, Pak ya. Ajarkan anak kita tentang tauhid, itu wajib. Perkara yang pertama kali, ya kan? Yang diwajibkan dalam agama kita itu, karena itu rukun Islam yang pertama. Buniyal Islamu ala khamsin. Yang pertama itu syahadati alla ilaha illallah. Kita harus tahu makna syahadat la ilaha illallah. Ya kan? Sering saya bahas deh, Pak ya. Dari tahun 2007 saya sudah sering ya, meskipun dengan buku terjemahan waktu itu ya, saya sampaikan juga gitu. Karena kebetulan ya Pak ya, kalau berceramah ini pengalamannya Pak, saya semenjak kelas 3 ya, karena memang saya kelas 3 SMA itu sudah menjadi garin. Kalau bahasa Minang itu garin, misalnya marbot mengenai Pak ya. Karena kebetulan waktu itu tinggal di masjid Pak ya. Iya. Ini sudah alhamdulillah itu kelas 2 SMA kan sudah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, sudah kenal dengan manhaj salaf gitu Pak ya. Waktu itu saya pernah baca majalah Al-Furqan waktu dalam bentuk bundelan gitu ya, tahun 2006 waktu itu ya. Dan saya tertarik dengan isinya yang Masya Allah ya, yang pembahasannya yang berisikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf terdahulu ya kan. Al-Quran Sunnah kemudian dipahami dengan pemahaman orang yang hidup di masa Nabi. Kalau sekarang kan enggak, orang pakai Al-Quran dan Sunnah juga Pak, namun pemahaman dia sendiri gitu, seolah-olah dia hebat dari sahabat Nabi, dari Abu Bakar ya kan. Padahal pemahaman sahabat itu sudah dinukilkan, sudah diriwayatkan Pak. Imam ya Ibnu Abi Syaibah punya kitab sekitaran 15 jilid, Al-Musannaf namanya. Itu semuanya tentang asar-asar sahabat ya kan, perkataan Umar dalam masalah akidah dan tafsir para sahabat terhadap Al-Quran. Bahkan ada kitab yang dikeluarkan oleh ulama yang diambil dari riwayat dari sahabatnya Ibnu Abbas. Ada ulama yang menyusun kitab namanya Tafsir Ibnu Abbas. Nah, ya kan? Maka nggak boleh kita tafsirkan Al-Quran menurut kita gitu kan. Emangnya siapa kita gitu Pak ya? Ya, maka kita itu harus menukilkan tafsirnya para sahabat. Karena agama itu Pak, ketika di zaman sahabat Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan ya kan, lakum dinakum, bagi kalian agama kalian. Di zaman siapa turun ayat itu Pak? Zaman kita sekarang? Enggak, zaman sahabat ya kan. Kalau agama sudah sempurna di zaman sahabat, jangan kita tambah-tambah lagi yang sahabat tidak menambahnya. Kita cukupkan apa yang dipahami sahabat gitu. Oh kalau gitu Ustaz, di zaman sahabat enggak ada pesawat. Nah itu bukan masalah agama Pak. Orang kan dalil gitu, kalau kita ngikut sahabat naik haji pakai onta dong Ustaz. Nah ini salah paham Pak. Yang kita ikuti sahabat itu adalah dinakum, masalah din, agama, bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia itu bahkan Nabi pun mengatakan pada sahabat, antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau lebih paham tentang urusan dunia kalian. Namun dinakum, karena ayat Al-Quran telah jelas, al yauma akmaltu lakum dinakum, bukan dunyakum ya, dinakum, agama. Jadi agamanya sahabat, pemahaman agamanya sahabat itulah telah sempurna Pak ya kan. Karena sahabat ini guru mereka adalah Rasulullah ya kan. Kalau kita guru kita ya kan, jarak dari Rasulullah 1400 tahun Pak ya kan. Nah, tentulah tidak murni lagi. Kalau bagaikan air sungai Pak, kita ini sudah dimuara sekali Pak ya, sudah banyak di situ semuanya ya, apa namanya itu kotoran-kotoran, sampah sudah ya kan, sudah menyatu di hulu tempat kita sekarang. Tentulah kalau sungai itu yang lebih jernih adalah bukan muaranya Pak ya, bukan ujungnya itu, pastilah ulunya itu Pak ya kan. Demikian juga agama ini ya kan. Maka agama ini yang paling murni adalah ya kan pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah yang kita dakwahkan, itulah memurnikan agama ini dari tahayul, khurafat dan bid'ah ya kan. Nah, maka istilah TBC itu Pak, itu adalah dakwah salaf, itu memberantas TBC kan. Tapi orang sekarang alergi Pak ya, padahal dakwah-dakwah sunnah dari dulu yang masuk ke negeri kita memberantas TBC ya kan, memberantas tahayul, khurafat dan fitnah. Sekarang orang
Alergi dengan kata bid'ah. Bagaimana memerantasnya? Ngomong bid'ah pun kita dibully gitu kan. Dibilang wahabis dan segala macamnya gitu. Nah, padahal itu semua adalah istilah-istilah syar'i gitu kan. Yang harus kita pelajari Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sah ya orang yang mampu membaca Al-Fatihah dia enggak baca Al-Fatihah tidak sah salatnya. Kama jaa fi sahihaini an Ubadah bin Samit, sebagaimana telah datang dalam Sahihain Bukhari Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, Pak. Tidak sah salat. La itu la nafiyah ya, menafikan kesahan. Karena penafian di dalam hadis itu ada dua, Pak ya. Kalau kita lihat hadis ada pakai kata la itu adalah huruf nafi gitu ya. Menafikan itu pasti ada dua saja, Pak. Baik, yang pertama adalah nafyus sihah, menafikan kesahan sesuatu. Kemudian yang kedua ada nafyul kamal, menafikan kesempurnaan sesuatu. Kalau di sini adalah kesahan, tidak sah salat ya. Bukan tidak sempurna salat artinya, Pak. Di mana kita tahunya, Pak? Ini adalah menafikan kesahan sesuatu dan ini adalah yang satunya menafikan kesempurnaan. Di mana kita tahu, Pak? Ya lihat penjelasan ulama. Nah, makanya ulama yang pakar bahasa yang telah meneliti ya kan Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu bahasa yang mereka miliki gitu, Pak. Ada hadis, Pak ya, Sahih Muslim ya. La salata bihadratit ta'am ya. La salata bihadratit ta'ami. La pakai la juga, Pak. Pakai larang apa namanya? La nafi juga. Tidak ya, tidak ada salat ketika telah dihidangkan makanan gitu kan. Apakah penafian di sini tidak sah, menafikan kesahan salat ataukah menafikan kesempurnaan salat? Nah, maka ulama menjawab dalam hadis ini adalah menafikan kesempurnaan. Artinya tidak sempurna atau kurang sempurna salat seseorang ketika dia salat dan di hadapannya terhidang makanan. Karena boleh jadi kekhusyukan salatnya terganggu dengan makanan yang ada di hadapannya. Mungkin dia seharian belum makan ini kan, ya kan? Maka pikirannya nanti ketika salat adalah kepada makanan yang ada di hadapannya. Maka ini namanya adalah menafikan kesempurnaan sholat, bukan menafikan kesahan sholat. Jangan kita salah kaprah ya. Kalau kita hanya modal bahasa Arab saja, tidak ada bimbingan ulama, boleh jadi kita mengatakan enggak sah sholat ya. Orang yang sholat pas ada makanan itu enggak sah sholatnya, itu harus diulang lagi ya. Ini salah kaprah, Pak, salah paham gitu ya. Maka pentingnya kita untuk membaca kalam penjelasan para ulama gitu, Pak ya. Apalagi yang enggak paham bahasa Arab ya, Pak ya, langsung dia mengambil hukum dengan membaca buku terjemahan. Ini fatal sekali, Pak ya kan. Dengan logikanya saja inilah yang menimbulkan pemahaman yang keliru itu, Pak ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya kalau diartikan nggak ada penjelasan seperti itu, Pak ya. Yang ada ya tidak ada sholat aja ya kan. Apabila telah ada dihidangkan makanan ya, itu aja kalau terjemahannya gitu kan. Tidak ada penjelasan yang rinci yang seperti itu gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul harus merujuk ya kepada pemahaman para ulama. Ketika kita membaca hadis, jangan kita tafsirkan sendiri kecuali hadis-hadis yang muhkam gitu, yang jelas maknanya gitu ya. Yang hanya satu aja tafsirnya gitu kan. Namun kalau seandainya hadis itu ada kemungkinan makna lain, jangan kita membuat tafsir lagi kan gitu. Nah, cukuplah apa yang telah ditinggalkan oleh para ulama kita, karena memang mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu alat di dalam untuk memahami hadis itu lebih gitu ya. Mereka memiliki ilmu bahasa Arab, mereka memiliki mengetahui ilmu tafsir, kemudian ilmu asbabul wurudnya sebuah hadis, sebab munculnya hadis itu ya kan. Mereka telah membacanya gitu, mereka telah mempelajarinya, maka mereka yang lebih tahu tentang hal itu. Maka ini menunjukkan Bapak Ibu kita butuhnya belajar dengan para ulama gitu ya. Para ulama yang betul-betul mereka ya ahli ya kan di bidang agama ini, sehingga kita tidak salah memaknai daripada Al-Quran dan hadis gitu, Pak ya.
Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslimin, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaqulullahu ta'ala, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis qudsi ini hadis dari Abu Hurairah ya. Allah mengatakan, qasamtus salata, aku telah membagi solat itu. Solat di sini maksudnya adalah surah Al-Fatihah, Pak. Bukan solat yang dari takbiratul ihram sampai taslim sampai salam, tidak. Makna dari solat dalam hadis ini adalah surah Al-Fatihah. Aku telah membagi bacaan solat Al-Fatihah baini wa baina abdi nisfaini, antara aku dan hambaku dengan dua bagian. Fanisfu hali, maka sebagiannya untukku, wa nisfuha li abdi, dan sebagian yang lain ya, satu bahagian yang lain adalah untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Idza qala al-abdu, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamadani abdi, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab ya, menjawab ucapan hambaku ini ya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Oh Ustaz, bagaimana? Karena kita ini banyak orang yang muslim yang sholat sedunia Ustaz. Gimana, macam mana Allah? Allah jangan ditanya apa. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kekuatan Allah itu tidak bisa kita logikakan gitu, Pak. Ya kan? Demikian juga Allah mengatakan yanzilu rabbuna, ya kan, Allah itu turun, ya kan, di sepertiga malam, fi sulusil akhir minal lail, ya kan, pada sepertiga malam, ya kan, kullu lailatin, setiap malam. Jadi bagaimana Allah itu turun? Kan malam di sini belum tentu malam pula di Amerika kan gitu, ya kan, malam di sini mungkin siang, ya kan, macam mana? Jangan logika kita nggak masuk yang kekuasaan Allah, Pak, ya kan. Allah Subhanahu wa taala mampu menghitung ini, Pak, menghitung jumlah bintang semuanya Allah tahu, menghitung jumlah pasir sedunia ini Allah tahu. Kalau kita gimana pula ngitungnya itu kan? Kan banyak pasir kayak gitu. Jangan kita logikakan kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Syai'in itu nakirah, Pak ya, yang artinya umum, segala apapun, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Allah Maha Kuasa. Ya, jadi Allah mengatakan turun, ya kita imani Allah turun. Bagaimananya? Jangan, ya. Bagaimananya kita belum lihat Allah gitu. Bagaimana kita tahu kan gitu. Makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita menetapkan saja apa yang Allah tetapkan, apa yang Nabi tetapkan dalam hadis yang sahih. Kalau Allah turun sepertiga akhir malam, ya kita katakan Allah turun. Bagaimananya turun enggak tahu kita. Ya, ini majhul ya. Bagaimananya itu majhul, tidak kita ketahui. Hanya Allah yang tahu kaifiyah, tata caranya. Namun kita tetapkan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan, tanpa kita mentakwil, mengkiaskan. Nah, ini bukan, ini makna asli turun ini. Yang turun ini bukan Allah, ini rahmatnya, ya kan? Nah, ya kan? Seolah-olah dia hebat daripada Nabi. Nabi nggak pernah mengatakan rahmatnya. Kalau ada, mana hadisnya kan gitu? Ya kan? Takwilnya itu mana? Itu keterangannya. Ada nggak sahabat yang mengatakan seperti itu? Kalau nggak ada, ya kita kembalikan kepada Allah kaifiyah, tata caranya. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Dalam ayat ini, dalam hadis ini, ya kan, langsung dikatakan alhamdulillahirabbil alamin. Sehingganya Imam Malik mengatakan basmalah bukanlah termasuk Al-Fatihah, maka tidak dianjurkan membacanya. Ini pada awal tafsir setelah kita bahas. Imam Ahmad mengatakan dibaca juga hamdalah, namun disirkan. Imam Syafi'i mengatakan dijaharkan. Namun yang lebih kuat berdasarkan hadis-hadis ini, insyaallah taala tetap kita baca juga bismillah, namun kita pelankan, karena dalam hadis-hadis banyak, ya kan, menjelaskan langsung alhamdulillahirabbil alamin gitu. Iya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Ya.
Fa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, qala Allah majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku, ya kan? Fa idza qala iyyaka na'budu, ini dalnya ya, yang punya buku ini ya, yang terbitan ini dalnya di sini sakot ya, di sini tidak tertulis ya, salah di sini ya. Iya, dalnya kurang ya. Iyyaka na'budu ya, wa iyyaka nasta'in. Qala, maka Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Artinya apa? Kalau kita betul-betul memurnikan tauhid kita dan betul-betul kita mentadaburi mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah antara kita dan Allah, dan Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Maka bagi hambaku apa yang mereka minta, kan gitu. Artinya permintaannya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Fa idza qala, apabila hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang yang dimurkai ya, maghdub itu dimurkai, dimarahi gitu kan, orang-orang Yahudi gitu kan, waladdallin, bukan juga jalan orang yang tersesat, orang-orang Nasrani dan yang semisal dengan mereka. Qala hadza li abdi, maka Allah menjawab ketika kita baca ini adalah untuk hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Ini hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis yang sahih ini ya, maka di dalam membaca Al-Fatihah itu mesti kita renungi dan kita hadirkan maknanya ya. Alhamdulillah, harus tahu kita maknanya gitu Pak. Dalam lisan kita menyebutkannya ya kan, hati kita merenungi maknanya. Artinya apa yang disebutkan oleh lisan kita, oleh lidah kita, langsung ditransfer maknanya ke hati kita ya, sehingga kita khusyuk Pak, karena kita sedang berinteraksi kepada Allah. Makanya ada orang sholat cepat-cepat itu Pak, saya sering menggerutu, ya, ngapain cepat-cepatnya ya kan, ngomong sama anaknya aja kalau cepat-cepat ya, anaknya aja kalau ngomong sama dia cepat-cepat pasti marah anaknya Pak ya. Allah ini lebih tinggi lah lagi kan, ini Allah akan menjawab setiap yang kita ucapkan. Alhamdulillah, ada jawaban Allah. Artinya kita sedang berinteraksi dengan Allah ya kan. Ini enggak dipercepat sholatnya ya, meskipun bacanya hadar ya, namun orang sekarang tarawihnya lebih pula daripada hadar lagi ya, ya kan, cepatnya luar biasa ya, iya ya, cepatnya luar biasa, sehingga tidak jelas lagi makhrajnya, kemudian dia tidak lagi mentadaburi maknanya. Betapa banyak ya Pak ya, anak pernah nanya kaum muslimin nggak paham yang dibacanya, bahkan Al-Fatihahnya nggak paham. Namun yang paling parah daripada itu ada lagi Pak, ya baca Al-Fatihah pun ya nggak paham-paham juga. Yang kan memanainya Pak ya, membacanya kadang-kadang masih tidak bisa. Maka sangat penting Pak ya kan, kalau seandainya kita betul-betul ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, kita sudah niat berhijrah, maka dianjurkan ketika orang yang berhijrah itu yang pertama dia mempelajari tauhid. Ini yang pertama Pak, ini wajib ya kan. Kemudian mempelajari ibadah-ibadah sunnah seharian yang dia laksanakan, bagaimana wudunya Rasulullah, bagaimana sholatnya Rasulullah gitu ya kan, sunnahnya sholat itu seperti apa. Nah ini Bapak baca buku-buku sifat sholat Nabi, sudah ada terjemahannya ya kan. Kalau bagusnya itu Bapak buat ya taklim tentang sifat sholat Nabi, ini luar biasa, atau taklim sifat wudu Nabi kemudian langsung dipraktekkan kan gitu. Ini ibadah-ibadah harian ini, kemudian bagaimana berpuasa yang sesuai dengan sunnah gitu. Kita mempelajari fikih puasa sesuai dengan sunnah Nabi kan gitu. Kalau seandainya Bapak punya harta ya kan, bagaimana cara menghitung zakat harta Bapak, ini harus tahu Pak. Berdosa nggak kalau nggak tahu? Iya berdosa Pak ya kan. Menuntut ilmu sesuatu yang wajib dilaksanakan, ini wajib hukumnya ini Pak. Menuntut ilmu yang wajib untuk diamalkan, wajib kita pelajari
Bapak punya uang mau haji, wajib bapak tahu yang manasik haji yang sesuai dengan sunnah. Khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah dari hadis Jabir. Ambillah dariku cara manasik kalian. Nah, sekarang kita lihat aneh-aneh sekali. Ya, baca doa inilah, baca doa itulah yang diajarkan ya. Kalau kita salah ya memilih guru gitu ya. Padahal tidak ada tuntunan sunnahnya, dipersulit. Maka orang tua saya termasuk itu ya. Ya termasuk seperti itu ya, mau umroh ke kemarin sudah daftar, namun qadarullah terhalang karena Covid ini. Ya banyak kali ini harus sama apal emang enggak bisa katanya. Padahal itu enggak harus gitu kan. Ya, bahkan ada doa-doa yang memang tidak ada dasar dalilnya disuruh hafal jamaah kan. Ya Allah, kemana ini kan gitu. Mempersulit kayak gitu kan. Kalau sunnah itu enggak apa-apa lah. Ini enggak ya. Enggak pula sunnah gitu. Ya dipersulit pula gitu. Maka penting ya Pak, ini pentingnya Bapak yang punya harta mau umroh mau haji ini wajib hukumnya Pak, bukan sunnah Pak, wajib hukumnya untuk mempelajari manasik haji atau umroh yang sesuai dengan sunnah ya. Ya. Thayyib hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama, kemudian beliau melanjutkan, innama quddima iyyaka na'budu ala iyyaka nasta'in li'annal ibadata lahu hiyal maqsudatu. Beliau mengatakan kenapa didahulukan ya dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima ini, kenapa didahulukan iyyaka na'budu, kenapa didahulukan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah daripada hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta. Maka kata beliau, karena ibadah itulah yang tujuan maksud, tujuan daripada ya kita Allah ciptakan, tujuan dari hidup yang kita jalankan di dunia ini adalah ibadah. Maka di dalam meminta kepada Allah kita dahulukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anatu wasilatun ilaiha, sedangkan permohonan permintaan tolong ya kan, iyyaka wa iyyaka nasta'in itu artinya kan dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan, isti'anah itu ya. Sedangkan isti'anah itu hanyalah wasilah untuk beribadah, wasilah ya sarana yang akan mengantarkan kepada ibadah tersebut. Nah, maka tujuan ini dikedepankan daripada wasilah. Nah, ini Pak, ini harus dilihat. Ini ada kaidah yang sangat luar biasa di sini. Tujuan itu dikedepankan daripada wasilah. Wasilah itu tergantung dengan tujuannya nanti Pak. Kalau tujuannya haram, mau wasilahnya sebagus apapun tetaplah haram. Ya kan? Karena tujuan itu Pak, ya kan? Al-wasilatu la tubarrir al-ghayah apa? Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Ini ada kaidah ya. Tujuan itu tidaklah membolehkan setiap wasilah. Ya Pak? Seperti itu. Kalau wasilahnya buruk, sebaik apapun, afwan ya, kalau tujuannya buruk, sebaik apapun wasilah yang kita lakukan tetap hasilnya buruk karena tujuan itu didahulukan Pak. Ya. Namun kalau tujuannya itu baik, apakah setiap wasilahnya baik pula? Tidak, ya kan? Karena kaidah mengatakan baiknya tujuan tidaklah menghalalkan setiap sarana, setiap wasilah. Contohnya adalah bersodakoh, bagus Pak. Orang ada tujuannya bersodakoh, bagus. Namun dibenarkan, apakah dibenarkan orang mencuri ya dengan tujuan bersodakoh? Tidak. Dalilnya apa Pak? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik pula gitu Pak. Ya. Jadi tujuannya di sini kenapa didahulukan iyyaka na'budu kata beliau? Karena yang menjadi tujuan di sini, yang menjadi maksud adalah ibadah. Sedangkan isti'anah memohon permintaan, pertolongan ini hanyalah wasilah atau perantara saja, perantara yang mengantarkan kepada ibadah tersebut. Wal ihtimamu wal hazmu huwa an yuqaddama ma huwal ahammu fal ahammu. Dan supaya ya sesuatu itu menarik untuk diperhatikan, sesuatu itu menarik untuk menjadi sesuatu yang ditekankan, maka dikedepankanlah yang paling penting dari yang terpenting gitu. Ya supaya ibadah itu diperhatikan oleh seseorang, sehingga ihtimam, perhatian seseorang itu tertuju kepada ibadah itu,
ibadah nomor satu, maka dikedepankanlah yang terpenting dari yang terpenting. Maka yang terpenting itu apa? Di sini adalah ibadah. Itu yang paling penting kita laksanakan. Maka setelah kita beribadah, maka setelah itu malah kita memohon pertolongan kepada Allah. Ini enggak apa ya, ada orang yang mintanya macam-macam ya. Mintanya mau kaya lah ya, sholatnya nggak mau ya. Beribadah nggak mau, sudah minta macam-macam. Tunaikan dulu kewajiban kita gitu. Ya baru kita meminta, karena meminta itu hanya wasilah. Namun yang menjadi maksudah, yang menjadi ghayah, tujuan itu adalah ya beribadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita serta jin ya, ini hanyalah untuk beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam ya. Allah lah yang maha mengetahui. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama ma'na nuni fi qoulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ini ya bentuk pertanyaan dari beliau Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, apa makna huruf nun ya? Dalam firman-Nya Allah, iyyaka na'budu. Kenapa kita gunakan na'budu gitu ya? Ya na'budu ini kami gitu ya. Kenapa menggunakan kepada mula ya Allah kami menyembah? Kenapa kok tidak kita katakan kepada mula ya Allah aku menyembah gitu? Atau dia menyembah, atau mereka menyembah? Kenapa di ayat ini menggunakan huruf nun yang bermakna ya kan pembicara yang banyak gitu ya, kami dia. Ya, kalau pembicara yang satu ana, saya tuh mutakallim juga, dia domir mutakallim juga. Namun ini lil mufrad, ini lil jama' ya. Ini untuk satu orang, ini untuk jama'. Ini akan dijelaskan oleh beliau alasannya, apa illah atau alasannya gitu. Fama makna nuni fi qoulihi ta'ala, apa makna nun ya pada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu, hanya kepada mula ya Allah kami na'budu, bukan a'budu, bukan ta'budu gitu kan. Apa maknanya? Kenapa kok menggunakan kami, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah? Redaksi kami ini apa rahasianya kan gitu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kenapa menggunakan kata kami? Ya, itulah kalau bahasa kita gitu kan. Maka kata beliau, fa in kanat lil jam'i. Kami ini kan cocok ya kalau seandainya untuk jama' ya. Kalau seandainya yang melakukannya itu ada lebih dari dua, nah, itu makanya digunakan kami gitu. Namun ternyata orang sholat kan salah satu orang terkadang dia sholat ya dia sholat yang munfarid, sholat yang sendiri. Kenapa kok di Al-Fatihah juga mengucapkan redaksi kami gitu? Apa alasannya? Maka kata beliau ya, maka maknanya itu adalah ada beberapa sebab ya. Ini akan beliau jelaskan nanti. Kalau seandainya kata beliau, kalau seandainya maknanya adalah untuk pengagungan, untuk mengagungkan diri, karena kalau Allah sendiri menggunakan redaksi kami ya, kami telah menciptakan ya. Ketika Allah mengatakan kata-kata kami, ini maknanya adalah untuk pengagungan terhadap diri Allah. Namun kalau seandainya kita makhluk yang menggunakan redaksi kami, kalau diartikan ini untuk pengagungan kita sebagai makhluk, ini kata beliau, wa in kanat litta'zimi fala yunasibu hadzal maqam, maka ini tidak cocok pada posisi ini, pada kondisi ini, pada kedudukan ini tidak cocok ya. Wa qad ujiba, maka telah dijawab oleh para ulama. Kata beliau menukilkan jawaban dari para ulama, di antara jawabannya adalah bi annal murada min dzalika al ikhbaru an jinsil ubadi. Jadi ubad ini jamak dari kata ibad ya. Maka yang dimaksud dengan kata penggunaan, kenapa digunakan na'budu kami menyembah, kata-kata kami menggunakan redaksi kalimat kami menyembah, maka ini merupakan ikhbar, informasi ya, kabar yang mengkabarkan, yang menginformasikan tentang jenis hamba Allah yang sedang beribadah kepada Allah. Jadi na'budu itu siapa? Ya, siapa yang menyembah? Ini adalah hamba, ya adalah hamba Allah. Iya Pak. Iya. Ini Pak ya. Ini harus dipahami ya. Jadi kenapa yang pertama ya Pak ya? Alasan ulama yang pertama kenapa menggunakan kata kami ya? Ini sebagai bentuk
ikhbar, informasi ya, bahwasanya yang sedang beribadah itu adalah hamba Allah. Jadi hamba Allah ini kan banyak gitu kan. Maka menggunakan redaksi jamak dengan kami. Ini Pak ya, ini alasan yang pertama ya. Thaib ya, semoga bisa dipahami ya, karena waktu sudah masuk ya, kita cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kami informasikan, kalau seandainya sebagaimana yang telah disampaikan oleh pengurus tadi, kami kembali menyampaikan kepada para hadirin wal hadirat, para ikhwan akhwat yang kami muliakan karena Allah, bahwasanya setelah kita usai kajian nanti langsung berangkat kembali ke kediamannya masing-masing ya. Mengingat menghindari daripada himbauan pemerintah untuk supaya senantiasa melaksanakan prokes protokol kesehatan. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menjelaskan sedikit dari yang telah kita jelaskan tadi, bahwasanya kenapa alasannya na'budu ya, kita menggunakan kata kami, iyyaka na'budu. Jadi di antara sebabnya kata beliau ini maksudnya adalah bi annal murada min dzalika al ikhbaru an jinsil ubad ya. Yang dimaksud, yang dikendaki dari kata na'budu ini adalah pengkabaran daripada jinsil. Jins itu ada jenis hamba-hamba Allah gitu. Jadi kenapa na'budu, kami beribadah, kami di sini adalah sebagai hamba-hamba Allah. Dan orang yang sholat adalah salah satu dari hamba Allah. Ini maksudnya ya, bukan maksudnya mengagungkan diri kan gitu. Karena pengagungan diri ya kan, ketika Allah mengatakan kami menjadikan mereka ya kan, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha gitu kan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum, Allah mengatakan khalaqna kan, wahai manusia kami telah menjadikan kalian. Nah di situ kan kami ya, orang-orang misionaris mengatakan nah, ini kan banyak itu. Nah itu berarti Allah banyak gitu kan, kenapa pakai kata ganti kami ya kan, kami itu kan menunjukkan banyak. Bukan, kami di sini maknanya adalah lita'zim ya, untuk mengagungkan diri Allah, maka Allah menggunakan ungkapan kami. Kalau na'budu ini bukan Allah yang na'budu, yang beribadah itu bukan Allah, kita manusia. Kenapa kita katakan ungkapan kami? Karena diantara jawabannya adalah untuk memberikan informasi yang beribadah itu adalah jenis hamba Allah, yaitu manusia. Ini maksudnya ya Pak ya. Wal musalli fardun minhum, dan orang yang sholat adalah salah satu dari mereka, yakni para ubad. Ubad jamak dari abid ya. Abid ini adalah isim fa'il Pak ya, pelaku dari kata abada. Abada ya'budu kan gitu. Abidun ini pelakunya, ubad jamaknya. Nah, ini pengkabaran ya, bentuk bahwasanya yang na'budu, yang menyembah itu adalah salah satu daripada hamba Allah, salah satu jenis daripada ubadullah, hamba Allah. Ini maksudnya kata beliau. Wala siyama in kana fi jama'atina, terlebih lagi. Jadi wala siyama itu ada terlebih-lebih ya, terlebih-lebih lagi kalau dalam sholat berjamaah ya kan, karena memang banyak yang beribadah kepada Allah secara berjamaah ya, maka sangat tepat menggunakan ungkapan na'budu ya kan. Au imamahum, atau dia sebagai imam mereka para makmum dalam sholat berjamaah gitu. Fa akhbaru an nafsihi wa an ikhwanihi almu'minina bil ibadah, maka dia mengkabarkan tentang dirinya dan tentang saudara-saudaranya kaum muslimin ya kan, dengan beribadah. Artinya ingin mengkabarkan kami
saya ya kan imam misalkan dalam jemaah dan mengkabarkan juga orang-orang yang sholat ketika itu, orang yang beribadah ketika itu dengan ungkapan na'budu, kami menyembah kepada engkau ya Allah, hanya kepada engkau lah ya Allah kami menyembah. Artinya ini adalah pengkabaran tentang orang imam dan orang sholat secara berjamaah. Ini diantara alasan mengapa digunakan ungkapan kami hanya kepadamu lah kami menyembah. Kayak gitu. Allati khuliqu li ajliha, yang diciptakan karena sebabnya, yakni karena sebab ibadah tersebut. Jadi Allah ciptakan kita untuk apa? Beribadah. Ya, Az-Zariyat 56. Ya, Allah ciptakan kita untuk beribadah. Ya. Itulah dikatakan di sini allati yang khuliqu, mereka diciptakan li ajliha, karena ibadah tersebut. Ya. Wa tawassatu lahum bi khairin, kemudian ya bertawassut, ya berperantara untuk mereka dengan kebaikan. Ini maksudnya apa, Pak? Ya. Ya, maksudnya ya dengan peribadahan yang kita lakukan, ya ibadah yang kita lakukan ini adalah ya perantara, ya ini adalah tawassut, ya perantara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dan ibadah itulah wasilah itu, Pak ya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu adalah wasilah itu, Pak. Ya, ini semakna dengan firman Allah yang menyuruh kita mencari wasilah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Surat apa itu, Pak? Ada yang ingat? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara kepadanya. Nah, perantara itu ibadah ini, Pak. Ini Bapak bisa buka tafsir ulama ya. Wasilah yang disuruh mencari ini adalah dengan ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan ini adalah wasilah. Ya. Wasilah kita kepada Allah. Inilah wasilah yang masyru'ah, yang disyariatkan, ya. Nah, bukan wasilah orang kafir Quraisy. Ya kan, orang kafir Quraisy mengatakan mereka berdoa kepada patung-patung mereka sebagai wasilah. Kalau ditanya orang kafir Quraisy, apakah kalian menyembah patung-patung itu? Tidak, ma na'buduhum, kata. Tidaklah kami menyembah mereka, para patung-patung itu, illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ya, kecuali kami meyakini mereka akan mendekatkan diri kami kepada Allah zulfa. Ya kan, kurbah artinya pendekatan, sedekat-dekatnya kan gitu. Jadi zulfa ini adalah bentuk masdar, ya, masdar mutlak dari yuqarribu. Namun dia itu yang berbeda lafaz, namun maknanya sama, ya, juga kurbah. Nah, sebenarnya kan seperti ini, ma na'budum illa yuqarribuna ilallahi qurbatan. Namun dipakai kata zulfa di situ, ya kan? Namun zulfa dengan kurbah bermakna sama. Dan masdar maf'ul mutlak gitu ya, mau menentukan dari masdar fi'li yang sebelumnya, ini bermakna taukid. Jadi orang kafir Quraisy terlebih dahulu, zaman dahulu, ketika ditanya oleh para nabi mereka, oleh Nabi Muhammad SAW, kenapa kalian menyembah patung-patung itu yang kalian buat dengan tangan kalian itu? Mereka meyakini patung-patung itu sebagai perantara, ya kan, wasilah yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Maka kami tidak menyembah mereka secara hakikat, mereka itu hanya sebagai perantara saja. Dan kami tetap yakin juga kepada Allah. Dan inilah perantara yang syirik, Pak ya. Inilah wasilah syirkiyah. Sedangkan wasilah masyru'ah adalah wasilah dengan ibadah. Salat ini wasilah ini, Pak. Ya kan? Kemudian amal soleh yang kita lakukan, ya kan? Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man qala, dan di antara mereka, yakni para ulama ya, mereka di sini artinya para ulama ya. Man qala, ada yang mengatakan yajuzu an takuna li ta'zim. Ya, boleh ya kan, menjadi sebagai pengagungan ya. Jadi nun di situ bermakna pengagungan, namun pengagungan yang seperti apa? Nah, di sini artinya bukan mengagungkan, menyombongkan diri seperti Allah, tidak, namun pemuliaan, ya, menampakkan kemuliaan. Ini maksudnya. Ka'annal abda qila lahu, seolah-olah ya seorang hamba dikatakan kepadanya, iza kunta dakhilal ibadati, apabila engkau di dalam peribadahan,
sedang beribadah, itu maksudnya masuk dalam ibadah arti sedang dalam beribadah, fa anta syarifun wajahuka aridun, maka engkau itu adalah seorang insan yang syarif, yang mulia. Wajahuka, jahun itu artinya kedudukan ya, dan kedudukanmu itu aridun, arid itu luas, maksudnya adalah mulia juga ya Pak ya, mulia di sisi Allah. Makanya menggunakan na'budu ya, jadi na'budu ini menggambarkan kemuliaan, makanya menggunakan kami ya. Ungkapan kami di sini maknanya adalah menunjukkan kemuliaan, karena kalau seorang itu dalam ibadah, ketika melaksanakan ibadah menggunakan kalimat na'budu ya kan, karena kita sedang sholat gitu ya kan waktu itu, maka ini memberikan makna ya kan kemuliaan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami ya Allah menyembah, dan kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Wa in kunta kharijal ibadati fala taqul nahnu, dan apabila engkau berada di luar ibadah, sedang enggak beribadah ya, maka jangan katakan ungkapan nahnu, karena nahnu di situ maksudnya li ta'zim, yang mengagungkan diri sendiri, yang sama seperti yang Allah lakukan, yang hanya khusus bagi Allah gitu. Wala fa'alna, jangan katakan ungkapan fa'alna ya, kami telah melakukan, jangan. Kalau saya saja, kecuali memang berjamaah gitu kan. Tapi kalau satu orang mengatakan fa'alna, ya ini dalam ungkapan Arab gitu Pak ya, ini maknanya cenderung menyombongkan diri ya, gitu. Kan seperti itu. Ketika di luar ibadah. Namun kalau di dalam ibadah, seperti di dalam membaca surah Al-Fatihah ayat yang kelima ini, maka maknanya ketika menggunakan kata kami, hanya kepada mullah ya Allah kami menyembah, maka kami ini maknanya adalah kemuliaan. Kami mulia ketika mengatakan itu, karena memang kita tengah dalam beribadah. Itu maksud daripada beliau gitu. Walau kunta fi mi'ati alfin au alfi alfin, nah, meskipun engkau ya 100.000 atau sejuta, jadi kalau 1.000 itu sejuta ya. Nah, ya kan, walaupun 100.000 kita butuh ya kan kepada orang lain itu butuh 100.000 rasa butuh kepada kita, atau sejuta kali butuh di luar ibadah, jangan kita besarkan nama kita mengatakan kami ya kan. Fa'alna kada wa kada bika ya kan, limadza lam tubirra alayya gitu kan, aku ya kami telah lakukan banyak ini dan itu kepadamu, kenapa engkau tidak berbuat baik kepadaku kan gitu. Limadza lam tuhsin ilayya, misalkan kenapa engkau tidak berbuat baik. Lam tarudda ihsani, kenapa engkau tidak membalas kebaikanku kan gitu misalnya. Ini menggunakan kata kami di luar ibadah, ini tidak boleh nih Pak ya. Meskipun ya orang itu butuh kebaikan kita 100.000 atau sejuta kebaikan kita, maka tidak boleh kita menggunakan ungkapan ini kata beliau, karena dalam ungkapan Arab kata-kata kami itu, kecuali orang Jambi Pak ya, kita biasa bilang kami ya. Namun kalau orang Arab enggak Pak ya. Ini maknanya orang itu sombong ya, lagi menyombongkan diri gitu, karena ungkapan kami itu Pak ya, ini adalah penyombongan diri yang hanya Allah yang melakukannya ketika di luar ibadah. Kalau dalam ibadah maknanya lain pula, bukan penyombongan, namun ini adalah bentuk kemuliaan. Orang yang mengatakan itu sedang memuliakan dirinya dengan ibadah. Nah, ini. Lihtiyajil jami'i ilallah azza wa jalla wa faqrihim ilaih ya kan. Nah, karena butuhnya semua, maksudnya semua makhluknya butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa faqrihim ilaih, dan karena kefakiran, karena kebutuhan ya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini dikatakan manusia itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, semua manusia ya, maka tidak boleh dia menggunakan kami telah melakukan ini, ada bentuk penyombongan ya, padahal manusia itu sangat butuh kepada Allah gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum, dan diantara mereka yakni para ulama, man qala, ada yang mengatakan iyyaka na'budu, ungkapan iyyaka na'budu, na'budu ini adalah al-tafu fit tawadhu'i min iyyaka abadna. Ini salah nih ya. Min, saya lihat di buku yang ininya, ini salah ini
penulis atau editor ya yang tukang susun ini. Yang betulnya iyyaka a'budu. Jadi na'budu ini sebagian ulama mengatakan ungkapan na'budu ini lebih halus gitu ya. Al-tofu. Ini isim tafdhil ya. Artinya perbandingan gitu ya. Lebih halus ya di dalam mengungkapkan rasa tawadhu. Jadi ketika orang mengatakan na'budu ini lebih halus ya dalam ketawaduan min daripada iyyaka a'budu, ya kan, daripada aku hanya kepada engkau aku menyembah. Daripada a'budu, na'budu ini sebagian ulama mengatakan ini lebih ungkapannya lebih halus ya di dalam ketawaduan. Seperti itu. Lima fisani min ta'zimi nafsihi, ya, daripada ya kan yang kedua tadi ya kan. Ini mengandung ungkapan pengagungan terhadap dirinya menjalihi nafsahu wahdahu ahlan li ibadatillah. Yang kedua ini kalau seandainya dia katakan iyyaka a'budu, ini terdapat juga di dalam makna ini pengagungan terhadap dirinya, ya kan, hanya kepada engkau lah ya Allah aku menyembah. Jadi maksudnya di sini ada ungkapan pengagungan di dirinya ketika dia menjadikan dirinya sendiri yang berhak yang berhak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yastati'u ahadun, yang mana tidak seorang pun mampu an ya'budahu haqqa ibadatihi. Tidak ada seorang pun yang mampu menyembah Allah dengan bentuk peribadahan yang paling baik. Wala yusni alaihi kama yaliqu bihi, dan dia tidaklah memuji atas Allah, memuji kepada Allah kama sebagaimana yaliqu bihi, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara pendapat para ulama kenapa menggunakan ungkapan na'budu. Kenapa kok enggak a'budu? Karena a'budu ini ternyata sebagian ulama mengatakan di situ pun ada bentuk ta'zim ya, pengagungan kepada dirinya, seolah-olah dia mengatakan hanya dialah yang pantas, ahlan ya, yang berhak untuk beribadah kepada Allah, padahal tidak ada seorang pun ya kan yang mampu beribadah kepada Allah dengan bentuk haqqa ibadatih gitu kan, yang benar-benar baik peribadahannya, bentuk peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ungkapan iyyaka a'budu ini tidak Allah sebut, ini hikmahnya kan. Kenapa Allah dalam surah Al-Fatihah tidak menggunakan ibarah atau ungkapan ini? Ini beberapa alasannya. Ya Pak ya, jadi kita simpulkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan dengan nun na'budu ya. Yang pertama yang dimaksud dengan yang menurut sebagian pendapat ulama adalah ini bentuk pengkabaran terhadap jenis ibadah. Ya, Allah ingin mengkabarkan bahwasanya hamba-hamba Allah yang sedang beribadah kepada Allah ya, tidak hanya satu ya, banyak hamba-hamba Allah, makanya menggunakan ungkapan na'budu. Ini yang pertama ya Pak ya. Kemudian yang kedua ya, makna na'budu yang kedua ya, ini menunjukkan bahwasanya ya kan seseorang yang menggunakan kata na'budu dia sedang menganggap atau merasakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang beribadah kepada Allah dan menggunakan ungkapan na'budu, dia dalam peribadahan kepada Allah, berarti dia sedang mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan ibadah yang dia lakukan. Ini Pak ya? Iya. Kemudian yang ketiga, iya. Kemudian yang ketiga, ungkapan na'budu ini lebih halus di dalam bentuk ketawaduan, ya kan, dalam bentuk rendah hati ya, lebih rendah hati gitu, lebih halus ungkapan ini dibandingkan dengan a'budu, dibandingkan dengan kepada mulai ya Allah aku menyembah. Karena kalau seandainya dikatakan aku menyembah, seolah-olah dia akan mengatakan hanya dirinya sendiri yang berhak, yang layak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya tidak ada seorang pun ya yang bisa beribadah dengan bentuk peribadahan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ada ungkapan penyombongan diri kalau seandainya dia mengungkapkan dengan iyyaka a'budu gitu. Makanya digunakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala ungkapan na'budu, sehingga di dalamnya terdapat ketawadhuan gitu ya.
Namun ingat, ini hanya di dalam peribadahan. Ketika kita beribadah, bersolat kepada Allah, ya, tidak boleh digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau dalam kehidupan sehari fi kharijil ibadah, di luar ibadah, maka makna kalau kita ungkapkan dengan kata kami, ya, fa'alna kada wa kada misalnya kan, nah, ini maknanya adalah penyombongan diri gitu ya. Sebagaimana yang beliau jelaskan tadi, wallahu taala a'lam bisawab. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah, lupa, khilaf dan keliru dari kami pribadi, kemudian dari syaitan yang terkutuk. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar materi yang kita bahas. Kalau kami punya ilmunya, insyaallah kita akan berbagi. Ya, maka untuk itu kami saya persilakan. Ya. Ini memang beda ungkapan ya Pak ya. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia ya Pak ya, kalau kami ini Pak bukan maksudnya untuk sombong ya. Apalagi orang Jambi ya Pak ya. Ini galak nian menggunakan kata kami itu Pak ya. Jadi ini juga kembali kepada uruf tuh ya. Memang urufnya di orang Arab ya. Kami itu ya, orang-orang Arab di zaman Rasulullah ini memberikan makna pengagungan terhadap diri gitu kan, yang ada unsur kesombongan di dalamnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian juga hendaknya yang bertanya. Afwan, izin bertanya satu. Fulanah kerja di kantor yang satu ruangan berisi 6 orang, tetapi dia wanita sendirian, selainnya laki-laki. Apakah dia masih boleh lanjut ke kerja? Mohon penjelasannya. 2. Apa hukum menjual pakaian bekas kita? Apa benar itu jadi tidak berkah dan membuat sempit rezeki? Jazakallah khairan. Yang pertama, ikhtilat ya. Ya, ini di dalam agama kita diharamkan. Ya kan? Dalil yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'alhunna min wara'il hijab ya. Ya, apabila kalian wahai para sahabat meminta keperluan kepada mereka para istri-istri Rasulullah ya, suatu keperluan ya kan, maka mintalah dari balik hijab. Jadi ikhtilat itu maksudnya apa Pak? Maksudnya ikhtilat itu adalah bercampur ya kan, baur antara laki-laki yang bukan mahram dalam satu ruangan ya. Bukan, jangan dipahami berarti kita ini ikhtilat kan dunia kan ruangan Ustaz ya. Berarti kita semua kan ikhtilat semua, bukan itu maksudnya ya. Ikhtilat yang maksud ini adalah dalam satu ruangan tanpa pembatas. Itu masuk ikhtilat ya. Kemudian juga dalilnya yang lain ya, dalam hadis yang sahih ya, Nabi memperumpamakan ikhtilat itu dengan kematian. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ikhtilat itu adalah sesuatu yang diharamkan ya kan. Ya, maka seseorang sahabat pernah masuk ya kan kepada kerumunan wanita, maka Nabi mengatakan la tadkhulu ala nisa ya kan, jangan kalian masuk ke dalam kerumunan wanita. Bertanya laki-laki ini, bagaimana dengan ipar Rasulullah? Dia itu ipar saya ya kan, dia itu adalah apa namanya, suami dari kakak itu kan, ipar. Maka Nabi alhamdu maut ya, ipar itu adalah kematian. Diumpamakan dengan kematian ini, kata Allah, menunjukkan apa? Ikhtilat itu adalah sesuatu yang diharamkan ya. Jadi Pak ya kan, dan ini juga fatwa para ulama ya, seperti Syekh Shalih Al Fauzan pernah ditanya juga tentang masalah ikhtilat ya kan, ada sekolah yang campur baur dengan laki perempuan, bagaimana hukumnya Syekh? Ya, maka tidak diperbolehkan, karena ikhtilat itu, bercampur baur itu adalah sesuatu yang dilarang ya, berdasarkan dalil dari Quran dan Sunnah, karena banyak mudaratnya Pak ya, banyak mudaratnya. Jadi bagaimana solusinya kalau dia masih bekerja? Ya, kalau dia seorang perempuan nggak wajib bekerja, itu Pak harus kita tanamkan, wanita nggak wajib bekerja ya kan. Kalau dia belum menikah, wajib ayah ibunya, orang tuanya yang menafkahinya. Kalau sudah dia menikah,
suaminya yang menafkahinya. Kalau jadi janda, dia dalam hukum Islam ya baitul mal, pemerintah yang kasih makannya. Jadi nggak ada kewajiban mencari nafkah itu, perempuan itu dinafkahi. Jadi kalau bekerja, maka solusinya kalau ingin kita mengikuti sunnah Rasulullah, nggak usah bekerja, karena wanita nggak ada kewajiban bekerja. Tapi apakah haram bekerja wanita? Ini ada perinciannya. Kalau pekerjaannya itu ada ikhtilatnya, ya haram ya. Kalau bekerjanya itu mengarah kepada perkara yang haram, ya haram. Namun kalau bekerjanya misalkan mandiri, dia bekerja menjahit di rumah misalkan, atau dia jual online makanan, boleh ya, tidak ada unsur haramnya, selama tidak melalaikan kewajibannya. Kalau dia sudah punya suami ya, ini gara-gara kerja di rumah sibuk aja dia online ya, baju suami nggak dicuci ya kan, makanan nggak disediakan, haram. Itu haram gitu ya, karena dia apa? Dia melalaikan yang wajib. Karena bekerja kan bukan wajib bagi perempuan. Boleh perempuan bekerja, boleh, dengan catatan, dengan syarat tidak ada unsur haram di dalamnya. Wallahu taala alam bisawab. Apa hukum menjual pakaian bekas? Kita boleh ya Pak ya, pakaian bekas itu boleh ya, selama pakaian itu bukan pakaian sutra untuk laki-laki ya kan, ini boleh ya kan. Dan selama itu bukan pakaian curian ya, itu boleh kita jual ya. Dan selama pakaian itu layak untuk dipakai, jangan pula robek dan dijual Pak ya. Ya itu sudah tidak layak ya kan ya. Boleh Pak ya, pakaian bekas itu boleh ya kan, asalkan pakaian itu kita jual dengan tentu harganya berbeda dengan pakaian baru kan gitu. Apa benar itu jadi tidak berkah? Enggak Pak ya. Berkah itu artinya kan tambahan kebaikan daripada Allah, ya kan, ziyadatul khair kan gitu. Ya. Jadi yang menghilangkan keberkahan itu adalah kemaksiatan. Kalau ada unsur maksiatnya, misalkan bapak jual pakaian, rupanya pakaian hasil curian, nah ini yang nggak berkah, ya kan? Nah, namun kalau pakaiannya adalah halal, ya kan, tidak ada unsur penipuan, pencurian yang melanggar syariat, insya Allah berkah, ya. Ya, insya Allah ada kebaikan di dalamnya gitu. Wallahu taala alam bisawab. Jadi yang menghalang keberkahan itu adalah perbuatan dosa itu Pak. Maksiat itu pasti menghalang keberkahan ya. Contoh bapak kaya, punya uang ya kan, punya sepeda motor, punya mobil, rupanya dari hasil riba. Nah, ini enggak berkah itu Pak. Ada-ada aja entar tuh ya, apa motornya itu tabrakan lah, wallah itu bisa kita katakan karena ada faktor maksiat di baliknya. Baru kita katakan enggak berkah. Tapi ada orang bekerjanya halal ya kan, tapi juga sakit dia Ustaz, ditabrak dia padahal dia enggak ada maksiat, maka jangan kita katakan enggak berkah dia tengah diuji oleh Allah. Seperti Nabi Ayub. Apakah kita katakan Nabi Ayub ini kambingnya enggak berkah, lihatlah kambingnya mati-mati. Istrinya pun enggak berkah itu, lihat istrinya meninggalkannya. Enggak lah. Enggak bila kita kata enggak berkah. Nabi Ayub tengah diuji oleh Allah. Jadi keberkahan itu Pak tergantung dengan ketaatan kita. Ya, kalau kita taat kepada Allah, tidak melakukan maksiat, maka akan berkah. Namun kalau kita bermaksiat, itulah yang akan menghilangkan keberkahan itu. Maka kita bisa mengatakan sesuatu berkah atau tidak berkah, lihat yang dilakukan oleh orang itu. Kalau orang itu orangnya baik, rajin sholat, namun terkena musibah juga dia, apa kita katakan hidupnya berkah? Enggak, itu dia lagi diuji oleh Allah. Tapi kalau ada ahli maksiat, ya kan, yang terkenal dengan kemaksiatannya, dia punya harta banyak, namun hartanya ternyata tidak membuatnya bahagia, melainkan menyusahkan dirinya, maka kita katakan dia enggak berkah karena kemaksiatan yang dilakukannya, karena sholat yang dia tinggalkan, kan gitu. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.